Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Juwilatul hari ini ya. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada hari ini ya. Ingat tetap jaga kesehatan. Nah, jangan lupa pakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran 1 ya. Kita sudah sampai ke subtema 2 ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu agar Allah selalu memberi kemudahan belajar buat kalian dan juga kemudahan dalam mendapatkan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat dan juga selalu memberi kemudahan kepada kalian untuk dapat mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan ya. Baik, setelah berdoa mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang ketiga, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaannya. Itu tadi 3 tujuan pembelajaran ya. Nanti kalian hari ini akan belajar mengenai menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, dan yang terakhir nanti kalian membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan ya. Baik, untuk mengalih pembelajaran mari kita lihat dulu dengan memperhatikan penjelasan berikut ini ya. Ada beberapa cara yang bisa kalian pakai nanti ya untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi yang pertama adalah baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks ya. Ini yang selalu ibu-ibu ingatkan setiap kali ada tugas atau keterampilan tujuan pembelajaran yang mengidentifikasi urutan peristiwa. Hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah membaca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks ya, bukan hanya diacak dari awal saja atau akhir saja atau tengah saja, tetapi dari awal hingga akhir teks ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf ya. Otomatis setelah kalian baca masing-masing paragraf, yang harus kalian lakukan adalah menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf ya. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci ya. Ya, jadi kalian tandai kata-katanya apa atau kalimatnya apa yang kalian anggap sebagai kata kunci, boleh kalian tandai dengan kalian garis bawahi ya. Nah, yang keempat ini agar tidak lupa kalian bisa mencatatnya dalam bentuk pentakontip atau diagram alir. Yang sudah pernah kalian kerjakan atau kalian lakukan dalam keterampilan ini adalah membentuknya atau mencatatnya dalam bentuk peta konsep ya. Nanti kita akan belajar juga dalam bentuk diagram alir ya. Ya, setelah mendengarkan dan memahami penjelasan tadi, sekarang saatnya untuk mempraktekannya. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Di situ sudah ada bacaan. Bacaan ini juga Ibu ambil dari buku tema kalian ya. Ini keterampilan hari ini adalah praktek mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama tadi apa? Di situ sudah tersedia bacaan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca bacaan dari awal sampai akhir dengan seksama ya, masing-masing paragraf ya. Ada berapa paragraf di situ ya. Nanti semuanya bacaan yang ada di buku itu kalian baca dari paragraf awal sampai paragraf akhir ya. Ini diawali dengan ini bacaan siklus air tanah ya. Setelah kalian baca dengan seksama, keterampilan apa setelah dibaca? Kalian bisa membaca ulang ini. Setelah membaca, kemudian menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dari masing-masing paragraf ya. Setelah kalian temukan, baru kalian tandai. Dan tidak lupa kalian nanti pada proses tahap terakhir kalian bisa membentuknya dalam bentuk peta konsep, peta pikiran, atau juga dengan contoh diagram alir ya. Dalam bentuk diagram alir ya, di buku kalian juga sudah disebutkan bagaimana bentuknya kalau diagram alir ya. Itu contoh dari diagram alir ya, bisa berbentuk peta pikiran dan juga diagram alir. Kalau peta pikiran sudah sering kalian kerjakan ya, ini adalah bentuk dari diagram alir ya. Nah, ini tugas berikutnya yaitu adalah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Tadi kalian sudah membacanya, kemudian ada beberapa pertanyaan di situ yang bisa nanti kalian jawab
setelah kalian baca bacaan tadi ya, yaitu ada tulislah proses terjadinya air tanah. Nah, kalian jawab nanti ya. Kemudian tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Semua pertanyaan di situ jawabannya ada di bacaan tadi ya. Kalian harus membacanya dengan seksama mulai paragraf pertama sampai paragraf akhir supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup dengan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air ya. Nah, ini materi terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Apa sajakah yang mempengaruhi siklus air, terjadinya siklus air? Yang pertama adalah curah hujan ya. Nah, semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan ya. Sebetulnya ketika curah hujan tinggi atau sering terjadi hujan, sebetulnya banyak menguntungkan juga ya, karena cadangan air dalam tanah yang tersimpan juga akan semakin banyak. Namun ketika air tidak bisa terserap ke tanah dan terjadi banjir, juga bisa merugikan bagi manusia. Makanya perlu juga adanya resapan-resapan yang bisa sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air hujan ya. Yang kedua adalah material batuan ya. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan juga berfungsi untuk menyimpan air ya, sehingga air itu bisa bertahan lama di dalam tanah ya. Kemudian lereng pegunungan ya. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Kalau di lereng pegunungan biasanya airnya langsung turun juga ya. Tetapi kalau di daerah atau lingkungannya datar atau tingkat kemiringannya rendah, air tanah itu akan mudah tersimpan. Dan yang terakhir yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi ya. Ingat ya, siklus air itu juga memerlukan keberadaan tumbuhan ya. Tumbuhan itu berperan dalam mengemburkan tanah ya, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah ya. Semoga penjelasan ini juga bisa kalian pahami ya, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Nanti kalian bisa baca juga di buku kalian ya. Ibu ambilkan ini poin-poin penting yang kalian pelajari hari ini ya. Semoga penjelasan yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat ya, walaupun materinya sedikit singkat. Semoga apa yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga penjelasan ini bisa kalian mengerti ya. Baik, Ibu akhiri, sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.